Baik, kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil dari kelompok kami, yaitu solar air heater, di mana sebelumnya kami berjumlah 5 orang. Saya Wahyudin, Saya Aisyah. Saya Felix. Saya Muhammad Abrizal. Saya Andi Pangeran. Baik, langsung saja. Jadi alat ini adalah solar air heater atau pemanas udara yang menggunakan energi radiasi panas matahari, di mana untuk memanaskan udara. Adapun pengaplikasiannya itu bisa digunakan untuk membantu pengeringan hasil panen pertanian. Kemudian bisa juga sebagai pemanas ruangan. Adapun juga prinsip dari alat kerja ini di dalam proses perpindahan panas, yaitu terjadi radiasi, konduksi, kemudian konveksi, di mana radiasi itu berasal dari sinar matahari menembus kaca, kemudian diserap oleh papan absorber yang papan warna hitam ini sebagai plat yang menyerap panas yang terbuat dari bahan aluminium. Kemudian proses konduksi itu terjadi ketika panas yang diterima oleh papan absorber ini mengalir ke seluruh ruangan, kemudian diserap oleh fin atau sirip yang membantu memperluas percepatan perpindahan panas. Kemudian untuk proses konduksinya itu panas yang di dalam kolektor ini kemudian diserap dengan udara yang sekitar di dalamnya, dibantu dengan mempercepat pelepasan dari fin atau siripnya. Kemudian untuk mengecek apakah prinsip dari kolektor ini, kita bisa lihat dari perbedaan suhu antara yang di luar, yaitu udara sekitar, yaitu 33,2 derajat Celcius. Kemudian untuk suhu yang di dalam itu 43,6 derajat Celcius. Jadi untuk prinsip dari fin ini memang sudah betul dan sesuai dengan secara teori dari praktik alat ini. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari alat yang telah kami buat itu, solar air heater mampu memanfaatkan seperti energi matahari menjadi energi panas. Kami menggunakan absorber dan sirip di dalam untuk memperluas perpindahan panas untuk udara secara efektif. Penerapan absorber dan aluminium meningkatkan luas perpindahan panas, sehingga distribusi panas menjadi lebih merata dan laju perpindahan panas lebih efektif. Selain itu, penggunaan isolator ya ini mampu mengurangi kehilangan panas berlebih ke udara lingkungan sekitar. Dengan keunggulan tersebut, solar air heater berpotensi menjadi solusi pemanas udara yang ekonomis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok satu. Oke ya, terima kasih. Sudah bagus. Kemarin masih kurang, sekarang sudah dilengkapi. Oke, kita ambil foto ya. Saya di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dan dari kelompok 2. Dan kali ini kita akan presentasikan atau memaparkan hasil kerja kami tentang coil head exchanger. Gitu. Yang pertama yang kita mulai itu menuangkan air panas di wadah di sini, wadah yang paling tertinggi. Terus menyambungkan
menghubungkan selang air panas ini menuju ke koil yang ada di dalam PVC ini. Dan setelah air mengalir ke mesin ini, nyalakan mesin untuk memompa air menuju ke wadah pembuangan air panas dan akan berubah menjadi air dingin. Membuktikan bahwa perubahan dari air panas menuju air dingin itu menggunakan termometer. Dalam temperatur awal berapa? Temperatur awal 64, oke. Temperatur akhir Dan temperatur akhirnya bisa diukur. Karena rendam 20 ya 30 ya, berarti ada proses ya, oke. Jadi ada proses perubahan suhu air dari panas menuju dingin. Terjadi perpindahan panas Iya, terjadi perpindahan panas melalui coil heat exchanger ini. ini ya. Setelah ini Bu, sebenarnya itu hanya sampai di sini saja Bu, tentang perubahan saja, tidak berulang-ulang begitu. Jadi baik, setelah dijelaskan tadi cara kerja alat tersebut, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Nah, seperti yang kita ketahui, penukar kalor anulus atau materi yang pada presentasi yang kami jelaskan sebelumnya, bahwa penukar kalor itu merupakan pencampuran fluida tanpa secara langsung. Nah, jadi kesimpulan dari alat ini adalah kami dapat menangkap bahwa ini adalah perpindahan secara konduksi, yaitu dapat mengubah suhu panas menjadi suhu panas tinggi menjadi suhu yang lebih rendah. Seperti kemarin presentasinya agak kurang, dan alhamdulillah dengan penjelasan hasil proyek kalian ini akan menyempurnakan kekurangan yang ada. Nanti ini diperbaiki dengan tampilan yang lebih menarik ya, disusun videonya disusun dengan baik. Ini perlu mungkin kalian ganti ya, ini dengan ini lalu tampilkan. Tambahan dalam makalahnya itu kan ada revisi makalah. Ini nanti hitung jumlah lilitan, hitung diameter ini ya, diameter berapa yang divisi, kemudian hitung diameter lingkungan pipa, apa namanya nih, pipa bahannya apa namanya? Ya, dan nanti ini dihitung berapa kali lilitan, karena itu yang mempengaruhi turunnya temperatur dari temperatur tinggi ke temperatur tinggi. Oke, terima kasih banyak. Semoga ini pengalaman yang bisa kalian jadikan kelak supaya bisa membuat proyek-proyek yang lebih bermanfaat. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Rosani dari kelas 1 BTKE, dan ada pula anggota teman kelompok saya, Febriansyah, Karisma Tesalonika, Muhammad Taslim, dan juga Ahmad Takyudin. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu nama alatnya heat exchanger. Nah, di sini kami menggunakan fluida cair yang dimana akan mengalir dari dua pipa yang berbeda tanpa menyatukan dua fluida tersebut. Nah, di sini kami akan menghitung bagaimana perpindahan kalornya dari dengan menghitung dari temperatur awal, kemudian temperatur akhirnya juga menggunakan stopwatch. Nah, di sini kami akan memperlihatkan demonstrasi alatnya dengan mencatat suhu awal. Di sini ada air dingin, yaitu
21 derajat 21,8 derajat Celcius dan juga air panas yaitu 53,9 derajat Celcius. Nah, di sini air yang ada di wadah awal akan mengalir air panas dan keluar ke sini, kemudian air dingin mengalir dan keluar lewat sini. Nah, perpindahan panas yang kami gunakan adalah perpindahan panas konveksi, di mana fluida panas mengalir membawa panas, kemudian fluida dingin mengalir dan menerima panas dari fluida panas tersebut. Begitu juga sebaliknya. Di sini kami menggunakan wadah dengan volume 4 liter. Nah, di sini kita bisa mencatat hasil dari stopwatch-nya sampai memenuhi wadah 4 liter. Di sini air Satu. Nah, di sini bisa juga kita mencatat suhu yang ditampilkan oleh termometer dari air panas 50,2 derajat Celcius. Kemudian dari air dingin 27,2 derajat Celcius. Kemudian ini ada perubahan tidak? Ini keluaran dari mana? Air panas. Dari air panas. Ini tetap menjadi panas. Berubah sedikit ya. Berubah berapa turunnya? Coba lihat datanya. Dari 53,9 derajat berubah menjadi 50,2. Oke, ada penurunan. Untuk air dingin itu dari 21,8 derajat menjadi 27,2 derajat. Oh ya, jadi ada yang pertama yang kita ini penurunan temperatur ya dari perpindahan panas konveksi. Kemudian yang dingin peningkatan temperatur. Iya, betul. Ya, jadi itu terbukti. Ya. Bu. Oke, good. Oke, selesai tugasnya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya. Oh, kelompok 3. Sorry, kelompok 3. Betul ya. Oke, silakan disampaikan kesimpulan dari alatnya. Kesimpulan dari praktikum kita pada hari ini yaitu kita mempraktikkan counterflow yang dimana kesimpulannya pada aliran counterflow ini efisiensi temperatur dia lebih tinggi. Jadi alirannya yang dari awal panas dan dinginnya itu yang dimana aliran fluida panasnya ketika di temperatur fluida yang akhir itu akan lebih beda, tapi tetap efisiensinya lebih stabil dan tetap lebih stabil. Oke, jadi nanti dalam analisa data itu harus dihitung seberapa efisiensinya ya. Jadi so far sudah membuktikan teori yang sudah kalian presentasikan, dan semoga apa yang sudah kalian lakukan hari ini bisa lebih dikembangkan lagi ke depan untuk proyek-proyeknya, karena ini sangat bermanfaat sebenarnya. Sangat bermanfaat, ini adalah proyek kecil yang bisa menjadi pemicu kalian lebih bersemangat, lebih kreatif lagi dalam melakukan penelitian-penelitian yang bermanfaat untuk masa depan kalian. Oke, terima kasih banyak. Semoga kalian sukses semua ya. Oke. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan nama saya Ihsan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan alat proyek kami yang dimana proyek kami itu water heater. Dengan teman saya di sini, saya Muhammad Taufik Saputra, Saya Muhammad Rashid. saya Muhammad Fatur Rahman Syari, Saya Fanovi Christine. di mana proyek kami mengimplementasikan tentang radiasi logam hitam, yang dimana prinsip kerja dari proyek kami ini dimulai dari dimana radiasi dari sinar matahari masuk ke dalam kaca yang di belakangnya ada aluminium, yang dimana terciptanya efek rumah kaca, sehingga radiasi dari matahari yang diserap itu masuk ke dalam koil pipa, yang dimana koil pipa ini dialiri oleh aliran fluida air. Fluida air itulah yang dipanaskan oleh radiasi sinar matahari. Kami mengimplementasikan di mana koil ini dicat hitam sehingga penyerapan radiasinya semakin maksimal. Mari kita lihat di sini terdapat suhu yang dimana suhu menampakkan 32,9 derajat Celcius yang telah kami jemur selama beberapa menit tadi. Aliran dari output mengalir ke botol kembali, aliran dari botol mengalir melalui input dan mengaliri coil tersebut. Begitulah prinsip kerja dari solar watt, prinsip dari water heater project kami. Nah, kesimpulannya, untuk water heater menggunakan energi panas matahari yang sangat efisien dan tidak perlu lagi menggunakan energi listrik seperti pada umumnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok